Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandro Anu Nugroho dengan NIM 210521618002. Sini saya akan melakukan presentasi terkait pengujian tekan beton dalam mata kuliah praktik pengujian bahan. Untuk tahap pengujian kuat tekan beton ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu hal yang pertama yaitu mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Sebelumnya sudah ada sebuah beton yang telah disiapkan ya. Dan yang kedua untuk mengukur dimensi spesimen tersebut. Nah, di sini terdapat memiliki dua tipe ya. Yang pertama yaitu untuk bentuk kubus diambil dengan sisi-sisinya, dan yang kedua itu adalah silinder, diambil diameter silinder dengan tinggi silinder. Tahap selanjutnya itu menimbang dan mencatat berat spesimen yang akan digunakan. Kemudian meletakkan spesimen beton pada alat uji. Nah, ini setelah bahan dan persiapan sudah siap, selanjutnya beton akan diuji, kemudian dilakukan cek uji tekan pada beton, kemudian menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton, lalu mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Nah, di sini dengan alat itu kita bisa melihat seberapa kuat sih ke daya tekan pada beton yang telah kita uji. Kemudian menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel. Setelah dilengkapi data dan menganalisis data, kemudian kita mengkonversi kuat beton ke dalam usia 28 hari. Nah, di sini terdapat tabel konversi kuat tekan beton dari 37 hari, 14 hari, sampai 365 hari. Nah, di sini terdapat observasi pola retak. Nah, di sini kan tidak terdapat dua macam ya, dari dua benda uji yang berbentuk silinder dan berbentuk kubus. Nah, di sini ada merupakan data yang telah diambil pada pengujian kuat tekan beton. Nah, di sini terdapat karena menggunakan beton berbentuk silinder, diambil dua luas permukaan yaitu 2V R kuadrat ditambah V dikali diameter dikali tinggi, dan kemudian didapat hasil yaitu 1.706.625 mm persegi. Nah, di sini kita melakukan untuk uji tekan terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode hand mixing atau secara manual. Nah, didapati yaitu dengan luas permukaan 176.625.000 mm persegi dengan berat 11.925 gram. Didapatkan gaya tekan sebesar 1.193,0,4 ton meter persegi dalam bentuk megapascal. Didapat hasil 11,1 hari di waktu seminggu. Kemudian yang kedua, silinder kedua, yaitu dengan berat 11.500 gram dengan gaya tekan 22.553 pada usia 7 hari, didapatkan
gaya tekan sebesar 12,8 megapascal. Dan yang terakhir, uji yang ketiga didapatkan hasil pada hari ke-7 dengan 8,3 megapascal. Nah, pada usia 28 hari didapatkan hasil 17,1 megapascal, 19,6 megapascal dan 12,8 megapascal. Nah, setelah dilakukan metode hand mixing, terdapat cara yang kedua, yaitu uji kedua dengan menggunakan mesin yang disebut metode machine mixing. Nah, di sini dengan luas permukaan yang sama dan berat yang sedikit beda ya. Yang ini 11.587 dengan gaya kuat tekan 196, 133.000,4 didapatkan kuat tekan pada 7 hari hanya sebesar 8,3, dan pada usia 28 hari didapatkan hasil 12,8 megapascal. Untuk uji yang kedua yaitu 225.553 didapatkan hasil kuat tekan 8,9 megapascal, dan pada 28 hari didapatkan hasil 13,7 megapascal. Kemudian pada uji yang ketiga yaitu dengan berat gram 11.974 dengan didapatkan kuat tekan sebesar 147.099,78, didapatkan hasil pada hari ke-7 yaitu 8,3 megapascal, dan pada di hari 28 didapatkan 12,8 megapascal. Nah, pada hasil ini diperoleh didapatkan hasil berdasarkan hasil data, yaitu saat pengujian didapatkan hasil rata-rata untuk secara manual sebesar 16,5 megapascal, sedangkan pembuatan dengan menggunakan mesin yaitu sebesar 13,1 megapascal. Nah, ini sebenarnya data ini berbanding terbalik ya, yang dimana seharusnya menggunakan mesin itu memiliki daya kuat tekan beton yang lebih besar dibandingkan dengan secara manual. Adapun evaluasi pada saat dilakukan pengujian beton masih belum sepenuhnya dalam kondisi kering. Nah, kan sebelum menggunakan uji tekan beton itu beton sebelumnya diuji dengan kadar air. Nah, itu saat dilakukan perendaman dan setelah itu melakukan penjemuran atau pengeringan beton belum secara maksimal, sehingga pada saat diuji beton penurunan yang terjadi sangat besar. Nah, berikut standar pengujian. Standar pengujian beton sendiri yaitu dari ASTM C192 mengatur tentang prosedur pembuatan dan perawatan beton di laboratorium, dan yang ASTM C143 mengatur tentang prosedur pengujian selam runtuh. Kemudian ASTM C823 mengatur tentang kriteria sampling beton dalam pekerjaan konstruksi. Kesimpulan, setelah dilakukan pengujian terhadap beton, dapat disimpulkan bahwa beton masih belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Nah, yang dimana beton sendiri harus biasanya kuat dalam maksimal 45 megapascal. Nah, ini hanya didapatkan hanya sebesar 16,5 megapascal. Itu pun juga didapat dari pembuatan secara manual. Seharusnya yang lebih besar menggunakan mesin. Nah, ini merupakan hasil dari uji tekan terhadap
Yang pertama itu mixing dan hand mixing. Nah, sekian penjelasan saya terkait uji tekan beton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.